Bab 376. Hari terakhir Tahun Baru. Sinar lampu hijau terbang di atas sisi timur planet Susaku. Namun, orang ini tidak terbang dengan tubuhnya tetapi dengan jiwa asalnya. Dia berantakan, ada 3 penyok seukuran kepalan tangan di jiwa asalnya. Masing-masing memancarkan cahaya perak. Orang ini adalah leluhur Giant Demon Clan. Dia terluka parah oleh anak iblis Suntai dan harus melarikan diri dengan jiwa asalnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Wang Lin. Tapi anak iblis itu sangat aneh, itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengejarnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini mereka hampir mengelilingi seluruh planet 1 kali. Selama pengejaran, leluhur Giant Demon Clan terkena beberapa pukulan anak iblis itu. Tanda tinju kecil ini tidak boleh dipandang rendah karena telah melukai jiwa asalnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menjadi seorang kultivator untuk waktu yang sangat lama dan memiliki beberapa teknik rahasia dari klan iblis raksasa, dia tidak akan bisa lolos. Dia terlalu melukai kami kekuatan garis keturunannya lagi, jadi, pada akhirnya, dia memikat anak iblis itu ke ujung utara. Ada batasan kuno di sana yang telah ada sejak planet Susaku didirikan. Hanya dengan menjebak anak iblis itu di sana dia bisa kabur. Dia sangat lemah saat ini dan dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia segera kembali ke klan iblis raksasa. Adapun apakah Chihu dan anggota klan lainnya berhasil keluar hidup-hidup atau tidak, dia sudah lama melupakan mereka. Setelah kembali ke klan iblis raksasa, dia segera memiliki anggota klan dan memulai kultivasi pintu tertutupnya. Adapun Wang Lin, dia tidak berani mencarinya sekarang. Susaku sudah mulai menyelidiki masalah ini, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menyerah tanpa daya untuk saat ini. Meskipun dia tidak menangkap Wang Lin, dia mencuri pedang terbang misterius ini. Pada saat ini, leluhur membuka matanya. Dia bergerak di dalam tubuh yang dia miliki dan matanya menjadi gelap. Tubuh yang dirasuki ini akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menjadi miliknya. Kali ini bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi orang yang dirasuki dan orang yang merasuki. Mata leluhur berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang langit itu terbang keluar dan melayang di depannya. Nenek moyang menunjuk ke pedang langit dan jeritan menyedihkan bercampur dengan permohonan belas kasihan segera keluar. Leluhur berteriak, roh pedang, muncul. Gas hitam tiba-tiba keluar dari pedang langit dan membentuk-bentuk Suliguo. Setelah dia melihat leluhur Giant Demon Clan, dia segera mulai memohon belas kasihan. Tuanku, kasihanilah. Tolong jangan bunuh aku. Saya dipaksa oleh orang bernama Wang. Kebencianku padanya tidak kurang dari kebencianmu, tuanku. Aku benci dia sampai ke tulang. Setelah leluhur Giant Demon Clan mendengar kata-kata Suliguo, dia tertegun dan kemudian langsung tersenyum. Kamu memang roh pedang yang aneh. Kebanyakan roh pedang sangat teguh dan setia. Suliguo segera mengungkapkan senyum yang menyenangkan dan berkata, kakek musuh. Leluhur menatap Suliguo. Suliguo dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata, bagaimana roh pedang pelayan itu bisa dibandingkan denganku? Orang bijak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Nenek moyang Giant Demon Clan memandang Suliguo dan kemudian menembakkan sinar lampu hijau ke arahnya. Suliguo segera mulai berteriak dengan sedih sambil berbicara buruk tentang Wang Lin. Nenek moyang mendengus dan menghapus mantranya. Dia kemudian berteriak, mulai hari ini dan seterusnya,
kamu adalah roh pedangku. Karena Anda menyerah sendiri, saya tidak akan membatasi Anda. Lagi pula, di tanganku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebenarnya, lampu hijau itu dimaksudkan sebagai segel, tapi itu hanya menyakiti Suli Guo alih-alih menyegelnya. Orang tua ini sangat terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memutuskan untuk meneliti lebih banyak setelah dia menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Suli Guo segera mengungkapkan ekspresi terima kasih. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Tuanku, jangan khawatir, saya selalu setia. Bahwa Wang Lin menganiaya saya, jadi saya memberontak terhadapnya, tetapi tuanku memperlakukan saya dengan sangat baik. Aku tidak akan berani mengkhianatimu. Ini adalah sumpah saya. Jika saya menghancurkannya, biarkan 10.000 setan menembus hatiku." Melihat ini, leluhur Giant Demon Clan menjadi ringan. Suli Guo menghela nafas lega. Dia diam-diam berpikir, sepertinya kakekmu Suli Guo pintar. Saya tidak tahu kapan iblis itu akan datang dan menyelamatkan saya, jadi saya harus melawan. Saya pertama-tama akan menyerah dan kemudian kembali ke orang tua ini di masa depan. Saya, Suli Guo, sangat setia. Iblis itu baik padaku, jadi bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Mata leluhur Giant Demon Clan berbinar. Dia awalnya ingin memusnahkan roh pedang ini dan menggantinya dengan miliknya. Namun, jika itu bukan roh pedang awal, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh pedang itu. Terlebih lagi, roh pedang ini tidak sederhana. Ia telah memperoleh kecerdasan yang cukup untuk memohon belas kasihan dan untuk menyenangkan orang lain. Karena itu membuatnya semakin tidak mau menyerah. Harus dikatakan bahwa sangat jarang roh pedang mendapatkan kecerdasan. Selama pertempuran, manfaat dari roh pedang yang cerdas sangat bagus. Dia tidak tahu bahwa Suli Guo bukanlah roh pedang asli dan alasan dia cerdas adalah karena dia adalah iblis. Bahkan jika Suli Guo melanggar sumpah yang baru saja dia buat, hukuman itu tidak akan merugikannya sama sekali. Padahal, ia menunggu asap itu terjadi, karena justru akan menguatkan dirinya. Leluhur Giant Demon Clan merenung sejenak sebelum menempatkan Suli Guo kembali ke pedang dan dengan hati-hati memeriksanya. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Pedang ini jelas tidak normal. Aku bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Matanya menyala dan dia dengan hati-hati meletakkan pedang di dalam tasnya. Adapun Wang Lin, dia mengambil token itu, terbang di sepanjang gunung sampai dia menemukan Gua 1090, dan terbang ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar. Itu sangat mirip dengan yang dia gunakan di Sekte Heng Yue. Yang dimilikinya hanyalah ranjang batu, bahkan tidak ada meja. Tapi energi spiritual di sini sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada di luar. Itu bahkan sedikit lebih baik daripada sumur di Fire Cloud Village yang ditenagai oleh 3 batu roh berkualitas tinggi yang hampir habis. Meskipun energi spiritual yang dilepaskan oleh batu roh berkualitas tinggi mudah diserap, ia tidak memiliki kekuatan. Terutama batu roh yang akan habis, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Energi spiritual yang dilepaskan oleh nadi roh di sini jauh lebih baik. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas hamparan batu dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi.
Kemudian dia menempatkan beberapa batasan pada dinding dan pintu masuk sebelum menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Alhasil, energi spiritual di kamar 1090 langsung menjadi lebih padat. Ketika energi spiritual mencapai dinding, batasan akan memantulkannya kembali, mencegahnya menghilang. Gua itu telah menjadi seperti kapal uap. Energi spiritual tidak punya tujuan, jadi Wang Lin menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat dia bernapas, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam tubuhnya. Wajah Wang Lin berubah sedikit merah saat dia diam-diam berkultivasi. Jumlah energi spiritual dalam tubuhnya berangsur-angsur bertambah, tetapi itu masih jauh dari yang dia butuhkan untuk memecahkan domain teh dan segelnya. Domain teh dan segel melahap energi spiritual, sehingga tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, mereka menjadi lebih sulit untuk dihancurkan. Waktu perlahan berlalu. Sudah sebulan sejak Wang Lin menjadi murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir ini, dia telah menyerap energi spiritual seperti orang gila. Dari 3 batu roh berkualitas tinggi, 2 telah berubah menjadi debu dan yang terakhir juga akan habis. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, keuntungannya bulan ini juga besar. Dia mulai pada tahap awal pendirian yayasan dan berhasil mencapai puncak tahap pertengahan pendirian yayasan, hanya selangkah dari tahap akhir. Itu masih terlalu lambat. Saya harus membuang batu roh berkualitas tinggi untuk mencapai tahap ini. Saya hanya memiliki 15 batu roh kualitas terbaik yang tersisa. Ini hampir tidak akan cukup. Wang Lin menghela nafas dan menggerakkan tubuhnya. Suara retak memenuhi ruangan saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di alas batu. Retakan bahkan muncul di dinding sekitarnya. Wang Lin terkejut pada awalnya dan kemudian dia merenung sedikit. Dia segera mengerti bahwa itu karena energi spiritual terlalu padat untuk ditangani oleh gua. Jika ini terus berlanjut, retakan akan menjadi lebih besar. Saya tidak bisa menggunakan gua ini lagi, saya harus mengubah gua. Tangan Wang Lin menekan dinding dan semua retakan segera tertutup. Bahkan ranjang batu kembali normal saat Wang Lin menekannya. Namun, Wang Lin tahu bahwa ini hanya di permukaan. Jika energi spiritual meningkat, retakan akan muncul kembali. Tapi selama dia menahan diri untuk tidak menggunakan batu roh berkualitas tinggi, retakan tidak akan muncul dan dia tidak akan menimbulkan kecurigaan. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia berdiri, membuka pintu gua, dan berjalan keluar. Saat ini senja dan matahari terbenam yang jauh memancarkan cahaya merah. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Wang Lin melihat matahari terbenam. Sinar matahari musim dingin tidak mengandung banyak kehangatan. Pada saat mendarat di tubuh seseorang, cuaca sudah dingin. Dia merenung sedikit dan ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Setelah hari ini berlalu, itu akan menjadi tahun baru. Dia memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan Souru. Apakah dia masih menggertak Little White? Memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum tipis. Dia menghadapi matahari terbenam dan mengambil napas dalam-dalam. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, hidup bangkit dari abu. Dari tempatnya yang tinggi di langit, dia tiba-tiba dipukul hingga menjadi manusia. Tetapi dia mampu melewati semua itu dengan tekadnya. Baru hari ini dia bisa menyesalinya dan menggumamkan kata-kata itu.
Saat dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi sejak dia kehilangan kultivasinya, perasaan kompleks muncul di hatinya. Hari ini, hari terakhir tahun ini, mewakili kejatuhan Wang Lin, tetapi besok adalah hari pertama tahun baru, mewakili kemungkinan baru yang tak terbatas. Wang Lin berbisik, sudah berlalu. Pada saat ini, sosok cantik seorang gadis perlahan terbang menuju sekte pemurnian jiwa saat matahari terbenam. Mata Wang Lin menjadi terfokus. Orang ini terlihat familiar. Bab 377. Mengumpulkan roh. Wang Lin dengan hati-hati menatap gadis itu saat dia melayang ke bagian dalam dari sekte pemurnian jiwa. Orang ini agak akrab. Wang Lin melihat sekali lagi dan merenung sedikit, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia melayang turun dari gunung dan tiba di depan bangunan di dekat pusat pegunungan. Pria parubaya itu sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika Wang Lin mendarat, dia dengan santai melirik Wang Lin. Tapi kemudian matanya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Anda mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Wajah orang ini dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Karena jiwa asalnya runtuh, dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, sehingga pembudidaya formasi inti ini bisa melihatnya. Wang Lin diam-diam berpikir, saya harus segera memulihkan jiwa asal saya atau itu akan menjadi masalah di masa depan. Dia dengan hormat berkata, murid sudah berada di tepi, dan karena tempat ini memiliki banyak energi spiritual, saya beruntung dan membuat terobosan ke tahap tengah pendirian yayasan. Ekspresi pria parubaya itu tidak berubah, tapi dia mulai merenung. Apa yang dikatakan Wang Lin tidak aneh, tetapi kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Dia memperhatikan baik-baik Wang Lin dan, setelah mengingat siapa Wang Lin, bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, murid ingin pindah ke gua dengan lebih banyak energi spiritual. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Penggarap tidak boleh terlalu serakah. Kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, sehingga fondasi Anda tidak stabil. Jika Anda terus begini, Anda tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, murid mengerti, tapi saya harap senior bisa setuju. Pria parubaya memandang Wang Lin dan berkata, karena kamu bersikeras, aku tidak akan mencoba menghentikanmu, tetapi untuk mengganti kamar membutuhkan satu lagi batu roh berkualitas menengah. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tampak patah hati saat menyerahkan batu roh berkualitas menengah. Pria parubaya itu mengambil batu roh dan berkata, berikan tokenmu. Wang Lin menyerahkan token itu. Setelah pria parubaya itu menyimpannya, dia mengeluarkan token lain dan berkata, semakin rendah angkanya, semakin banyak energi spiritual yang ada di dalamnya. Dengan itu, dia melemparkan token itu ke Wang Lin. Setelah menangkap token, dia melihat nomor di atasnya, 803. Kemudian dia dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada pria parubaya itu sebelum pergi. Baru setelah dia pergi, mata pria parubaya itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Kemudian dia terbang ke Gua 1090. Dalam sekejap, dia sudah sampai di dalam gua. Dia mencari gua untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian dia mulai merenung. Apakah saya terlalu paranoid?
Apakah dia memang berada di ambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya begitu cepat? Pria parubaya itu merenung sedikit dan kemudian berjalan keluar dari gua. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan orang bernama Qian Mu ini. Wang Lin terbang di sepanjang gunung dengan token sampai dia menemukan gua 803. Ukuran gua itu sama dengan tahun 1090-an, tetapi di tengah gua ada formasi kecil. Formasi ini sangat rumit, itu bahkan menimbulkan perasaan bahwa itu tidak nyata. Setelah Wang Lin memasuki gua, pandangannya tertuju pada formasi. Dia melihatnya sebentar dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah formasi pengumpulan energi spiritual yang sederhana. Ada banyak hal yang tidak perlu ditambahkan ke dalamnya, yang jelas ada untuk mencegah orang mengetahui formasi. Tujuan dari formasi ini adalah untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya untuk menciptakan area dengan energi spiritual yang padat. Namun, formasi ini harus digunakan di atas mata vena roh atau tidak akan efektif. Mata vena roh seperti titik akupuntur pada tubuh seseorang. Tempat ini tidak bisa menjadi mata vena roh, jadi itu pasti mata vena roh semu. Wang Lin melihatnya sebentar dan menemukan rahasianya. Meskipun kultivasinya disegel oleh domain teh dan segel, dia adalah seorang kultivator formasi jiwa. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia langsung bisa melihat melalui formasi. Harus dikatakan bahwa bahkan pembudidaya formasi inti akan kesulitan melihat melalui formasi ini. Hanya pada tahap Nas Chen Sol seseorang dapat melihatnya, tetapi mereka masih akan kesulitan memahaminya. Terutama karena ada banyak hal berlebihan yang ditambahkan di atas formasi, membuatnya semakin sulit untuk dilihat. Lagi pula, agar sekte pemurnian jiwa mengubah seluruh gunung ini menjadi gua untuk murid luar, mereka pasti telah mengambil tindakan untuk mencegah orang melihat melalui formasi. Namun, leluhur sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang pembudidaya formasi jiwa akan berada di gunung untuk murid luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tangan kanannya di atas formasi untuk menemukan bahwa ada formasi yang lebih rumit di bawah formasi ini. Wang Lin melihatnya dan berpikir, saya yakin formasi ini adalah salah satu yang menciptakan mata vena roh semu dengan menghubungkannya dengan yang asli. Dia merenung sedikit sebelum mengembalikan formasi kembali normal. Dia duduk dalam posisi lotus dan menempatkan batasan di dinding lagi. Kemudian dia mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi dan mulai berkultivasi lagi. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di kamar 1090. Lagi pula, tempat ini memiliki formasi pengumpulan energi spiritual di sini bersama dengan formasi yang ditarik dari urat roh untuk membuat mata urat roh palsu. Energi spiritual di sini secara alami akan jauh lebih padat. Menambahkan 3 batu roh berkualitas tinggi, kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator Nas Chen Sol melihat ini, mereka akan mencurinya tanpa ragu-ragu. Dengan berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Wang Lin muncul dalam kultivasi dan lupa waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es energi spiritual. Ketika energi spiritual mencapai kepadatan tertentu dan tidak dapat pergi kemanapun, itu akan mengembun menjadi embun beku biru. Saat ini seluruh lantai gua tertutup es biru ini, membuatnya terlihat sangat indah. Bahkan ada lebih banyak embun beku energi spiritual yang berkumpul di tubuh Wang Lin. Dari kejauhan,
Dia tampak seperti orang biru. Namun, tanda teh di wajahnya masih sangat dalam dan terlihat sangat menakutkan. Energi spiritual perlahan berkumpul di dalam tubuh Wang Lin. Namun, pada saat yang sama, domain dan segel teh juga menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kokoh. Mereka saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin telah berkultivasi di sini selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, tubuh Wang Lin tidak bergerak sedikit pun. Dia menggunakan semua waktu ini untuk terus meningkatkan level kultivasinya. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya menurun. Dalam 2 bulan ini, dia hanya mampu mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Dia masih agak jauh dari puncak tahap akhir pendirian yayasan. 3 batu roh kualitas terbaik semuanya berubah menjadi debu, yang menyebabkan hati Wang Lin sakit. Dia telah memutuskan untuk mencoba menghindari penggunaan batu roh berkualitas tinggi untuk berkultivasi. Pada hari ini, mata Wang Lin tertuju pada formasi di dalam ruangan. Telapak tangannya menyentuh tanah dan formasi itu hancur, memperlihatkan yang lain di bawahnya. Tidak ada energi spiritual yang cukup di sini. Jika saya secara langsung menarik energi spiritual dari mata vena roh semu ini, itu akan memberi saya energi spiritual yang cukup untuk mencapai tahap formasi inti. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap formasi dan mulai mempelajarinya. Formasi hanyalah jenis pembatasan, dan Wang Lin sangat akrab dengan pembatasan. Setelah mempelajarinya sebentar, dia mendapatkan beberapa pemahaman. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak. Tangannya menciptakan bayangan satu demi satu dan segera, dahinya dipenuhi keringat. Pada saat yang hampir bersamaan sebuah afterimage muncul, satu lagi akan mulai terbentuk. Keringat dari dahinya sudah membuat pakaiannya basah kuyup. Pembatasan ilusi ini adalah ciptaan Wang Lin sendiri, dan sangat berbeda dari pembatasan normal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mudah untuk membuat batasan normal, tetapi batasan ilusi sangat sulit. Dulu ketika dia berada di dalam tanah dewa kuno dengan kultivasi formasi inti, dia hanya bisa membuat beberapa di antaranya. Sekarang dia baru pada tahap akhir dari pendirian yayasan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hampir tidak bisa membuatnya. Tangan Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai semua afterimages bergabung menjadi satu. Wang Lin menunjuk ke formasi dan berteriak, lalu pembatasan ilusi tiba-tiba mendarat di formasi. Formasi itu segera bergetar dan kemudian kekuatan yang kuat keluar darinya dan menyebar. Wang Lin menghindari kekuatan itu dan menatap formasi itu. Setelah kekuatan menghilang, formasi berhenti bekerja dan tidak ada lagi energi spiritual yang keluar. Wang Lin berjalan dan menunjuk ke formasi. Kemudian serangkaian suara berderak muncul saat formasi hancur, memperlihatkan batu roh seukuran kepalan tangan. Warna batu roh ini merah dan sepertinya ada awan yang mengambang di dalamnya. Wang Lin dapat segera mengidentifikasinya. Batu ini dikenal sebagai batu kristal kun. Itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual tetapi tidak ada cara untuk menyimpannya. Tanpa sepatah kata pun, tangan kanan Wang Lin menekan batu merah itu dan mulai berkultivasi. Bang! Dan jumlah energi spiritual yang tak terduga melonjak keluar dari kristal kunstone dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dibebankan ke tubuh Wang Lin.
Dengan gelombang energi spiritual yang kuat masuk ke dalam tubuhnya, dia merasakan pori-porinya terbuka dan gas hitam keluar darinya. Tanda teh di wajahnya meredup. Meski belum hancur, jelas sudah melemah. Wang Lin merasa sangat senang. Dia tidak berpikir bahwa menyerap langsung dari mata Fenaro akan memiliki efek seperti itu, tetapi dia tahu bahwa itu hanya akan seefektif ini untuk pertama kalinya. Setelah gelombang energi spiritual yang kuat ini stabil, dia perlu menemukan mata Fenaro yang lebih kuat untuk mendapatkan efek yang serupa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan semua gangguan dari pikirannya. Energi spiritual yang keluar dari batu kristal kun berangsur-angsur naik hingga tidak lagi sekuat sebelumnya. Wang Lin juga perlahan muncul dalam kultivasi sekali lagi. Bab 378. Pemulihan Gila 1. Negara Suiyue, di dalam Divine Snow and Ice Shrine. Li Yuanfeng saat ini sedang duduk dalam posisi teratai dan berkultivasi. Di sekelilingnya ada 5 balok es besar. Masing-masing balok ini memancarkan cahaya 5 warna serta serpihan energi spiritual surgawi untuk diserapnya. Ada sepotong giok surgawi seukuran ibu jari di dalam setiap balok es. Berkat formasi di dalam es, energi spiritual surgawi mengalami perubahan misterius. Li Yuanfeng saat ini tidak terlihat terlalu buruk, tapi ekspresinya redup dan wajahnya pucat. Setelah waktu yang sangat lama, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang tersisa. Petir yang sangat kuat. Petir itu mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun aku berhasil mengurangi setengah kekuatannya sebelum mendarat padaku, itu masih berhasil membuatku terluka seperti itu. Li Yuanfeng mencoba membunuh Wang Lin saat Sun Tai dan leluhur Giant Demon Clan sedang bertarung. Namun, dia diserang oleh petir Sun Tai dan menghabiskan banyak usaha untuk akhirnya melarikan diri. Dia hanya mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa melalui teknik rahasia dari Susaku. Dia tidak memiliki harapan untuk memiliki terobosan di masa depan. Akibatnya, dibandingkan dengan para pembudidaya yang menerobos ke tahap transformasi jiwa sendiri, dia terlalu lemah. Li Yuanfeng lebih kuat dari puncak pembudidaya formasi jiwa tahap akhir tetapi lebih lemah dari pembudidaya transformasi jiwa sejati, jadi tidak ada cara baginya untuk melawan petir Sun Tai. Saya tidak tahu apakah Cheng Niu meninggal atau tidak. Bahkan jika dia tidak mati, domain tehku bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Li Yuanfeng mencibir dan matanya menjadi dingin. Kupu-kupu merah junior itu mengumumkan bahwa dia akan berkultivasi tertutup selama 100 tahun. Begitu dia keluar, dia pasti akan menjadi pembudidaya transformasi jiwa. Tetapi pada saat itu, umur saya akan berakhir dan itu tidak penting lagi. Mengapa leluhur klan iblis raksasa menginginkan tubuh Cheng Niu? Ini sangat aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Li Yuanfeng sedikit merenung tetapi masih tidak dapat menebak alasannya. Di dalam Pilu, di antara salah satu dari banyak gunung yang digunakan oleh murid sekte luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin terbangun dari kultivasinya. Puncak tahap akhir pendirian yayasan. Mata Wang Lin cerah saat dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya. Es spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan memasuki tubuhnya. Bahkan embun beku di tanah dan dinding berubah menjadi gas biru yang samar dan diserap oleh Wang Lin. Tanda teh di wajah Wang Lin sedikit memudar tapi masih sangat mengejutkan. Mata Vena roh semu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku,
saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Saya percaya tempat di mana mata vena roh yang sebenarnya berada sudah cukup. Wang Lin membangun kembali formasi untuk menutupi mata vena roh semu dan berjalan keluar dari gua. Cuaca cerah di luar gua. Melihat ke kejauhan, ada sedikit musim semi. Sisi pegunungan berwarna hijau, menciptakan nuansa elegan. Meski angin masih dingin, ada sedikit kehangatan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat ke samping. Ada gua yang tak terhitung jumlahnya di dekat gua Wang Lin. Dia telah berkultivasi tertutup selama ini, jadi selain pria parubaya, dia belum pernah bertemu orang lain. Saat ini, di sebuah gua 100 kaki jauhnya, orang lain berjalan keluar. Orang ini mengenakan pakaian biru muda yang terbuat dari benang dan memiliki kerudung putih di bahunya, memberikan kesan yang sangat luar biasa. Kepala penuh rambut hitam bergerak mengikuti angin. Dia tampak sangat lembut dan, bersama dengan semburat merah muda di pipinya, terlihat sangat elegan. Wanita ini sepertinya memok. Perhatikan bahwa seseorang sedang menatapnya, jadi dia melihat ke atas. Matanya mengandung keindahan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum sebagai tanggapan dan kemudian melihat ke kejauhan. Wang Lin menarik pandangannya. Dia langsung bisa mengenali gadis ini sebagai orang yang dia lihat tiba di matahari terbenam. Wang Lin mengerutkan kening. Gadis ini terlihat familiar, tapi aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Liu Mei dari Sekte Suandao hanyalah avatar yang dibuat dari teknik 1000 klon. Wang Lin merenung sedikit dan tidak lagi peduli dengan gadis ini. Meskipun dia adalah wanita tercantik yang pernah dia lihat dalam hidupnya, bahkan lebih cantik dari Red Butterfly dan seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Li Muan, tapi dia tetap tidak bisa menarik perhatiannya. Dia melompat turun dari gunung dan memeriksanya saat dia melayang turun. Kemudian pandangannya terfokus pada salah satu gua di gunung. Tidak ada yang istimewa tentang gua ini, dan itu bukan yang terendah. Dari kejauhan, dia bisa melihat angka 743 di atas pintu masuk gua. Seharusnya ada di sini. Wang Lin mendarat dan melihat ke gua. Saat dia berkultivasi, dia menggunakan mata vena roh semu untuk menemukan di mana letak mata vena roh yang sebenarnya. Melihatnya sekarang, dia dapat segera menentukan bahwa gua 743 adalah salah satu yang paling dekat dengan mata urat roh yang sebenarnya. Ada seseorang di dalam. Wang Lin melihat bahwa pintu gua itu disegel. Setelah merenungkan sedikit, dia datang dengan sebuah rencana. Dia akan kembali ke guanya ketika pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Matanya menyala dan dia melihat ke arah Wang Lin. Sebenarnya, sedang menonton Wang Lin sejak dia keluar. Ekspresi pria parubaya itu tidak menunjukkan emosi saat dia berkata, "Qianmu, kemarilah." Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tiba 10 kaki dari pria parubaya itu. Puncak tahap akhir pendirian yayasan, murid pria parubaya itu menyusut dan jantungnya mulai berdetak seperti orang gila. Dia punya firasat ada yang aneh dengan Qianmu ini. Kecepatan kultivasi Qianmu terlalu cepat. Ketika dia sampai di sini, dia baru pada tahap awal pendirian yayasan. Ketika pria parubaya berikutnya melihatnya, dia berada di tahap pertengahan yayasan pendirian. Sekarang pria parubaya itu melihatnya lagi, dia telah mencapai puncak tahap akhir dari pendirian yayasan.
Pria parubaya itu menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ragu untuk berpikir bahwa lain kali mereka bertemu, orang ini sudah mencapai tingkat kultivasinya, tahap awal formasi inti. Qianmu ini entah memiliki surga yang menentang harta atau metode kultivasinya sangat misterius. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan tersenyum. Qianmu, aku khawatir lain kali kita bertemu, aku harus memanggilmu sesama kultivator. Wang Lin melirik orang ini dan berkata, tidak masalah. Sedikit niat buruk muncul di mata pria parubaya itu, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan tersenyum. Qianmu, jika kamu bisa mencapai tahap formasi inti, kamu akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Setelah Anda menjadi murid inti, Anda harus ingat untuk kembali sesekali. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, tentu saja, tapi energi spiritual di kamarku tidak cukup. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengubah ke yang lain. Pria parubaya itu terkejut dan sedikit malu. Gua-gua yang berjumlah kurang dari 700 memerlukan izin sesepuh. Namun, saya dapat membantu Anda melamar sekali. Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu melalui banyak masalah, saya hanya ingin gua 743. Pria parubaya itu melihat ke gua 743. Dia tertawa dan berkata, itu tidak masalah, tapi, Qianmu, meskipun gua 743 memiliki lebih banyak energi spiritual, itu bukan yang terbaik. Tidak masalah. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan 2 batu roh berkualitas menengah. Saya terus-menerus harus mengganggu senior. Batu roh tambahan ini adalah sesuatu untuk menunjukkan rasa hormat saya. Setelah pria parubaya itu menerimanya, dia diam-diam mencibir. Saat ini bukan waktunya, tetapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu berikan kepadaku, aku masih akan mencari tahu bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tertawa. Dia mengeluarkan batu giok, merekam pesan, dan menjentikkannya. Batu giok itu terbang keluar. Di bawah kendali pria parubaya, ia terbang ke gua 743. Setelah beberapa saat, seseorang terbang keluar dari gua 743. Dia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya dipenuhi daging. Dia lebih terlihat seperti tukang daging daripada seorang pembudidaya. Dia mendarat di depan pria parubaya itu dan menggenggam tangannya. Senior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Pria parubaya itu berkata, beri aku tokenmu. Aku akan mengganti kamarmu. Ganti gua. Saya tidak berubah, saya berkultivasi dengan baik di sana. Mengapa saya harus berubah? Orang ini mendengus. Tatapannya mendarat di Wang Lin dan dia mencibir. Apakah kamu anak nakal yang ingin berubah? Beri aku 100 batu roh berkualitas menengah atau jangan pernah bermimpi tentang itu. Dengan itu, dia kembali ke gua 743 bahkan tanpa melihat pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat punggung pria itu. Dia memutuskan bahwa setelah dia berurusan dengan Qianmu, dia pasti akan membuat orang itu membayar. Qianmu, kamu bisa kembali dulu. Saya akan menemukan gua yang berbeda untuk Anda besok. Suara pria parubaya itu dipenuhi dengan tekad. Dia jelas tidak akan membiarkan Wang Lin berbicara lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke rumahnya.
Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia terbang kembali ke guanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Jika pria parubaya itu tidak mengganggunya, maka itu berarti pria parubaya itu tidak ditakdirkan untuk mati. Namun, jika pria parubaya itu menyerah pada keserakahan dan mendatanginya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Itu benar-benar sunyi larut malam ketika pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Dia melihat gua Wang Lin dan keserakahan memenuhi matanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.